Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman 11 MIPA 5 dan selamat malam juga saya ucapkan kepada guru pembimbing mata pelajaran ekonomi yaitu Bu Siti Saida. Pada malam ini kami dari kelompok 1 akan mengulik materi tentang perdagangan internasional yang akan disampaikan oleh teman-teman saya dan saya selaku moderator pada malam ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai materinya. Pertama, di kelompok ini kami terdapat beberapa anggota. Yang pertama ada Adia Dinda Clarissa, absen pertama. Lalu ada Afif Lutfaki, Alilayus Dahlia, Andi Syakila Valisa, Aryo Jalasena Soekarno, Aurelia Putri Kalisa, Axel Luna Bintang Alfarisya, Aska Aisyah Nur Syabina, itu saya sendiri. Cynthia Nabila dan Deswita Amelia Hartanti. Oke, pertama kita ke pengertian perdagangan internasional. Pada pengertian perdagangan internasional ini terdapat sejumlah pengertian perdagangan internasional dari berbagai tokoh. Yang pertama, menurut Febrianti DKK tahun 2020, perdagangan internasional adalah perpanjangan dari produksi, pertukaran, dan konsumsi yang merupakan elemen dasar kehidupan. Produsen dan konsumen yang termasuk dalam perdagangan internasional berasal dari berbagai negara. Lalu yang kedua ada menurut Edi Supardi tahun 2021, menjelaskan bahwa perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas kesepakatan bersama. Yang ketiga ada menurut Edi Rinaldi DKK tahun 2020. Perdagangan internasional adalah hubungan perniagaan antara pihak yang berada di dua negara yang berbeda. Secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan juga impor. Yang kedua, manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, menjaga stabilitas harga. Upaya penambahan persediaan barang melalui kegiatan impor barang ini dari negara tetangga dapat menjadikan persediaan barang tetap terjaga sehingga harga barang di dalam negeri stabil. Yang kedua, menambah devisa negara. Jika ekspor dilakukan satu negara ke negara lain meningkat, devisa yang masuk ke kas negara semakin meningkat. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Adanya perdagangan internasional mendorong dan memperluas lapangan kerja. Yang keempat, transfer teknologi. Para pelaku ekonomi dalam negeri yang semula tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan, membuat, dan memperbaikinya, pada akhirnya menjadi mengetahui dan menguasai, bahkan tidak jarang melahirkan produk-produk serupa di dalam negeri dengan variasi yang berbeda. Yang kelima, memperluas pasar hasil produksi dalam negeri. Perdagangan internasional membuka kesempatan bagi industri dalam negeri untuk memperluas pasar. Yang keenam, peningkatan kualitas produk. Barang atau jasa yang diperdagangkan harus memenuhi standar baku yang telah ditetapkan. Hal ini mendorong produsen untuk meningkatkan mutu atau kualitas produk yang dihasilkan. Yang ketujuh, meningkatkan daya saing negara di dunia internasional. Perdagangan internasional mendorong suatu negara untuk selalu menciptakan terobosan baru dalam inovasi produk. Tujuannya agar barang-barang yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk sejenis dari negara lain. Yang kedelapan, mempererat persahabatan antar negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin seringnya saling tukar-menukar barang dan jasa, maka persahabatan negara-negara yang terlibat dalam proses pertukaran barang semakin meningkat. Selanjutnya, faktor pendorong dan penghambat. Yang pertama, faktor penghambat perdagangan internasional. A. Perbedaan sumber daya alam. Letak geografis yang berbeda antar negara menjadikan adanya perbedaan dalam sumber daya alam yang dimiliki. B. Perbedaan sumber daya manusia. Kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia satu negara dengan negara lainnya berbeda. C. Keuntungan dari adanya spesialisasi. Suatu negara yang sudah mampu membuat barang tertentu masih memungkinkan mendatangkan barang yang sama dari negara lain. Hal ini disebabkan harganya lebih murah jika dibandingkan memproduksi barang yang sama di negaranya. D. Selera atau diferensiasi produk. Perbedaan selera masyarakat dapat mendorong terjadinya hubungan perdagangan internasional. E. Perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi yang dimiliki setiap negara mendorong terjadinya perdagangan internasional. F. Kemampuan negara memproduksi barang atau jasa. Kemampuan setiap negara dalam memproduksi suatu barang atau jasa relatif terbatas, seperti terbatasnya modal yang dimiliki.
Hal tersebut mendorong terjadinya transaksi internasional untuk memenuhi kekurangan stok barang setiap negara. G. Perbedaan biaya produksi. Perbedaan biaya produksi dapat terjadi karena murahnya biaya tenaga kerja. H. Perbedaan sosial dan kebudayaan. Perbedaan nilai-nilai budaya seperti rasa kebanggaan yang tinggi jika menggunakan produk luar negeri dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Selanjutnya, ada faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan proteksi oleh pemerintah. Setiap negara tentu saja berkewajiban melindungi diri dari berbagai kemungkinan yang dapat merugikan perekonomiannya. Dengan melindungi produksi dalam negeri, diharapkan negara memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan internasional. Yang kedua, apresiasi mata uang dalam negeri. Perbedaan mata uang antar negara menyebabkan perbedaan nilai mata uang itu sendiri. Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak jika sebelumnya disepakati dan ditetapkan mata uang yang berlaku sebagai perdagangan standar internasional. Yang ketiga, kualitas sumber daya yang rendah. Rendahnya kualitas sumber daya suatu negara dapat berdampak kepada rendahnya mutu produk hasil produksi. Yang keempat, perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan risiko tinggi. Sistem pembayaran yang berlaku di suatu negara dengan negara lainnya juga tidak otomatis semua. Atau yang kelima, terjadinya perang. Gejolak politik yang terjadi di suatu negara menyebabkan kegiatan ekonomi penduduk negara tersebut tidak stabil, terlebih sampai kepada kegiatan perang antar negara. Hal tersebut tentu melemahnya daya beli masyarakat suatu negara sehingga tidak dapat melakukan transaksi atas barang-barang produk luar negeri. Yang keenam, proteksi wilayah regional. Memproteksi produk-produk negara anggotanya dari produk negara non-anggota atau negara di luar regionalnya. Hal tersebut akan menjadi hambatan tersendiri bagi negara di luar regionalnya untuk masuk ke dalam negara yang menjadi anggota organisasi ekonomi tersebut. Yang ketujuh, jarak antar negara atau biaya transportasi. Jarak antar negara yang jauh menjadikan biaya transportasi yang tinggi sehingga mendorong harga barang ekspor dan impor menjadi mahal. Hal tersebut dapat menjadi faktor penghambat dalam perdagangan internasional. Lalu yang keempat ada teori perdagangan internasional. Yang pertama ada teori klasik. Teori klasik tentang perdagangan internasional yang terkenal dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. A. Teori keunggulan mutlak. Mengungkapkan pertukaran akan terjadi di antara dua negara jika setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. Keuntungan akan diperoleh jika suatu negara dapat menghasilkan barang yang mempunyai keunggulan mutlak. Teori Adam Smith dikenal juga dengan konsep spesialisasi internasional. Keuntungan yang dapat diperoleh dari spesialisasi yaitu berupa kenaikan produksi serta konsumsi barang dan jasa. Lalu B, teori keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif memiliki arti suatu negara memiliki keunggulan yang lebih besar dari satu jenis barang dibandingkan dengan barang lainnya. David Ricardo mengungkapkan pertukaran masih mungkin terjadi dan menguntungkan kedua negara walaupun suatu negara mempunyai keuntungan mutlak pada kedua jenis barang. Lalu yang kedua ada teori modern. Teori perdagangan nasional modern kali pertama dikemukakan oleh Bertillon Ohlin pada 1933 dalam bukunya Interregional and International Trade yang isinya didasarkan atas tulisan gurunya yaitu Elie Hoexter. Oleh karena itu, teori yang dikemukakan dikenal juga dengan teori Hoexter-Ohlin atau teori HO. Benang merah tentang teori HO adalah sebagai berikut. Yang A, perdagangan internasional tidak banyak berbeda dan hanya merupakan kelanjuran perdagangan antar daerah. Perbedaan pokoknya terletak pada masalah jarak. Yaitu B, barang-barang diperdagangkan antar negara tidaklah didasarkan atas keuntungan alamiah atau keuntungan yang dikembangkan. Akan tetapi dasar proporsitas intensitas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Menurut Ohlin, setiap negara memiliki faktor-faktor neoklasik dalam perbandingan yang berbeda-beda.
Namun untuk menghasilkan suatu barang tertentu diperlukan kombinasi faktor-faktor produksi tertentu pula. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur proses pertukaran barang atau jasa antar pelaku ekonomi lintas negara. Setelah itu, terdapat macam-macam kebijakan perdagangan internasional, yaitu kebijakan dalam bidang ekspor. Yang pertama ada tarif. Tarif dibagi menjadi dua, yaitu ada bea ekspor dan bea transito. Bea ekspor yaitu pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain. Kalau bea transito yaitu pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan barang tersebut tujuan akhirnya adalah negara lain. Yang kedua yaitu subsidi. Pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan untuk memproduksi barang-barang atau jasa. Selanjutnya yang ketiga ada dumping. Dumping yaitu kebijakan yang menetapkan harga jual barang di luar itu lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Tujuannya untuk menguasai pasar luar negeri. Yang keempat ada diskriminasi harga, yaitu penetapan harga yang berbeda terhadap satu jenis barang dengan tujuan negara. Selanjutnya kebijakan dalam bidang impor. Yang pertama adalah larangan impor, yaitu dikenakan pada jenis barang tertentu, tujuannya itu untuk melindungi industri dalam negeri. Yang kedua ada kuota, yaitu pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tertentu, tujuannya agar jumlah barang dikontrol. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kegiatan ekspor serta berusaha menekan kegiatan impor. Yang kedua, melindungi produksi dalam negeri dilakukan melalui pelarangan aktivitas ekspor atau impor terhadap barang tertentu. Contohnya, Indonesia melarang impor batik di Tiongkok. Yang ketiga, melindungi produksi dalam negeri, yaitu adanya kebijakan perdagangan internasional yang diharapkan dapat menghindari kondisi defisit neraca pembayaran, seperti pemberlakuan kuota impor, tarif impor, dan larangan impor. Selanjutnya, G. Alat pembayaran internasional. 1. Alat pembayaran perdagangan internasional. Alat pembayaran yang umum digunakan dalam transaksi perdagangan internasional adalah sebagai berikut. A. Uang tunai. Uang tunai adalah uang yang lazim dipergunakan untuk membayar setiap kegiatan transaksi. Jenis uang yang diinginkan sesuai dengan perjanjian sebelum terjadi transaksi jual beli pembayaran. B. Barang. Barang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Misalnya hasil kekayaan alam dan sejenisnya. Besar atau kecil barang yang akan diserahkan sesuai dengan besarnya nilai uang yang harus dibayar. C. Emas. Emas dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Pembayaran dengan emas sama dengan pembayaran dengan menggunakan barang. Oke, yang kedua ada cara pembayaran internasional. Dibagi menjadi 4, yaitu pembayaran tunai. Pembayaran yang dilakukan secara tunai. Jika ada kegiatan ekspor-impor, langsung disertai pembayaran dengan mengirim sejumlah mata uang tertentu yang dikehendaki. Yang kedua ada pengiriman wesel. Surat perintah tertulis untuk membayar sejumlah mata uang kepada orang tertentu pada tanggal jatuh temponya. Dalam pembayaran internasional ini, pengiriman wesel dilakukan oleh eksportir dengan mengirimkan surat tagihan kepada importir. Setelah importir menerima surat tagihan, importir membuat janji pembayaran surat tagihan tersebut, kemudian dikirim kembali kepada eksportirnya. Jika eksportir membutuhkan uang sebelum tanggal jatuh temponya, eksportir bisa menjual atau mendiskontokan wesel tersebut kepada pihak yang lain. Yang ketiga ada pengiriman cek. Cara ini dilakukan dengan campur tangan bank. Seorang importir harus membuka rekening di bank yang mempunyai cabang di negara eksportir. Jika terjadi kegiatan impor barang, importir mengirimkan cek pembayaran kepada eksportirnya. Setelah menerima cek, eksportir tersebut mencairkan di bank yang telah ditunjuk. Nah, yang terakhir ada letter of credit.
surat tagihan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir. Bank menyetujui akan membayar sejumlah uang kepada eksportir dengan tanggal yang telah ditentukan. Pihak-pihak yang terkait dalam letter of credit yaitu ada importir sebagai pembuka, yang kedua ada bank yang mengeluarkan letter of credit, yang ketiga ada eksportir. Nah, di sini ada tata cara membuka letter of credit, yaitu eksportir dan importir melakukan perjanjian tentang pembayaran dengan letter of credit. Importir membuka letter of credit pada bank di negaranya. Bank akan menandatangani letter of credit jika permohonan disetujui. Dengan letter of credit yang sudah ditandatangani bank, kredit sudah tersedia. Kemudian barang dikirim oleh eksportir. Pada tanggal jatuh tempo, bank membayar kepada eksportir. Pada tanggal jatuh tempo, importir membayar kepada bank yang mengeluarkan letter of credit. Lalu ada neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional adalah catatan yang tersusun secara sistematis mengenai seluruh transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Lalu ada tujuan dan fungsi neraca pembayaran. Yang pertama, tujuan neraca pembayaran yaitu memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi negara di perdagangan internasional, memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi pembayaran internasional, membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter, merupakan alat untuk mengukur berapa besar utang dan piutang negara terhadap luar negeri, merupakan alat untuk mengukur struktur dan komposisi transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia internasional, mengukur keadaan perekonomian dan posisi keuangan internasional suatu negara. Lalu fungsi neraca pembayaran adalah alat pembukaan dan alat pembayaran luar negeri agar pemerintah dapat mengambil keputusan apakah negara dapat melanjutkan masuknya barang-barang luar negeri dan dapat menyelesaikan pembayaran tepat pada waktunya. Terus lalu untuk menjelaskan pengaruh dan transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional, alat untuk mengukur keadaan perekonomian dalam hubungan internasional dari suatu negara, terus alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Yang ketiga ada komponen neraca pembayaran. A. Transaksi berjalan. Yang pertama neraca perdagangan. Neraca perdagangan ialah suatu pernyataan mengenai perdagangan barang suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Keadaan neraca perdagangan suatu negara ada 3 kemungkinan, yaitu neraca struktur jika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Lalu ada neraca defisit jika nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor. Terus neraca seimbang jika nilai ekspor yang sama dengan nilai impor. Yang kedua, neraca jasa. Neraca jasa ialah suatu pernyataan perdagangan di bidang jasa suatu negara dengan negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Neraca jasa tidak memasukkan perdagangan barang dan konsentrasi pada penerimaan devisa dan penerimaan yang berkaitan dengan asuransi, pariwisata, dan perbankan. Yang B, transaksi modal. Transaksi modal mencatat arus modal masuk dan keluar, baik modal jangka panjang dan pendek yang terdiri atas modal pemerintah dan modal swasta neto. Modal pemerintah neto adalah selisih antara pinjaman baru dari luar negeri dan pelunasan utang pokok dari pinjaman dan periode sebelumnya. Lalu lintas swasta neto adalah selisih antara dana investasi dan pinjam swasta di luar negeri. Lalu ada neraca moneter. Perubahan cadangan devisa berdasarkan transaksi arus devisa yang masuk dan keluar dari suatu negara dalam periode tertentu yang dicatat oleh Bank Sentral. Yang keempat, analisis keseimbangan neraca pembayaran. A. Keseimbangan transaksi berjalan.
Keseimbangan transaksi berjalan adalah keseimbangan yang dihitung dari transaksi barang dan jasa. Transaksi dinyatakan seimbang jika arus uang yang masuk sama besarnya dengan arus barang yang keluar dari hasil transaksi barang dan jasa yang terjadi antar negara. Selanjutnya ada keseimbangan neraca pembayaran. Keseimbangan neraca pembayaran adalah keseimbangan yang terjadi akibat transaksi berjalan dan transaksi modal. Keseimbangan neraca pembayaran terjadi jika arus uang masuk dari akibat transaksi berjalan dan transaksi modal sama besar dengan arus keluar dari transaksi tersebut. Oke, selanjutnya itu ada devisa. Yang pertama, pengertian dari devisa sendiri itu semua valuta asing yang mempunyai daftar kurs resmi di bank sentral dapat untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Terus terdapat beberapa fungsi devisa, di antaranya yang pertama itu sebagai alat tukar internasional, sebagai alat pembayaran utang luar negeri seperti impor barang atau jasa. Yang ketiga sebagai alat stabilisasi mata uang suatu negara. Yang keempat sebagai sumber pendapatan negara. Yang kelima sebagai alat transaksi pembiayaan hubungan dengan luar negeri seperti membiayai kedutaan, misi budaya, hadiah, bantuan, dan lain-lain. Jumlah uang yang dimiliki pemerintah dan swasta dari suatu negara disebut cadangan devisa. Ada dua jenis cadangan devisa. Yang pertama itu cadangan devisa resmi atau official forex reserve. Jumlah falas yang benar-benar menjadi milik bank sentral yang diperoleh oleh pengurangan aktivitas luar negeri bruto dengan kewajiban tertentu. Yang kedua ada cadangan devisa nasional atau country forex reserve, yaitu seluruh devisa yang memiliki oleh perorangan, badan atau lembaga, terutama perbankan yang secara moneter merupakan kekayaan nasional. Yang kedua itu ada sumber-sumber devisa. Sumber pemasukan utama devisa suatu negara itu ada dua unsur. Yang pertama itu pendapatan ekspor neto yang diperoleh dari selisih antara ekspor barang dan jasa dengan impor barang dan jasa. Yang kedua, arus modal neto yang diperoleh dari selisih antara modal yang masuk dan modal yang keluar. Nah, selain dari sumber utama itu, ada sumber-sumber devisa lainnya. Yang pertama itu dari kegiatan ekspor, yang kedua dari sektor pariwisata, yang ketiga dari pinjaman luar negeri, yang keempat dari investasi asing, yang kelima dari hadiah, bantuan atau sumbangan dari luar negeri, yang keenam ada penerimaan dividen serta bunga dari luar negeri, yang terakhir ada hasil TKI atau tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Yang ketiga ada tujuan penggunaan devisa. Berdasarkan tujuan penggunaannya, devisa ini memiliki tujuan yang pertama membiayai impor barang dan jasa yang bersangkutan. Yang kedua, cadangan pembayaran impor barang dan jasa pada bulan yang akan datang. Dan yang ketiga ada membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya. Cadangan kekayaan pendukung nilai rupiah, membiayai perwakilan di luar negeri. Yang terakhir membiayai atlet, misi kebudayaan, studi banding, atau perjalanan dinas pejabat negara. Kurs valuta asing. Pengertiannya, kurs itu adalah nilai yang harus diserahkan untuk satu satuan uang asing. Valuta asing yaitu mata uang yang digunakan untuk transaksi berskala internasional. Kurs valuta asing adalah rasio atau perbandingan nilai mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri. Kemudian sistem penetapan kurs ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sistem kurs tetap atau fixed exchange rate system, yaitu kurs yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, sistem kurs bebas atau free floating exchange rate system, yaitu kurs yang bergerak sesuai dengan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Yang ketiga, yaitu sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating exchange rate system. Adalah sistem kurs yang ditentukan oleh mekanisme pasar, tapi pemerintah juga dapat memengaruhi nilai tukar melalui intervensi. Intervensinya campur tangan. Intervensi pasar apabila kurs naik atau turun di batas yang ditentukan. Intervensi atau campur tangan pemerintah yaitu yang pertama, jika pemerintah bertindak langsung dalam mengendalikan kurs, yaitu misalnya dengan menjual atau membeli valuta asing, maka sistem kurs yang dianut yaitu disebut dirty floating. Kemudian yang kedua, jika pemerintah bertindak secara tidak langsung dalam mengendalikan kurs, seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga bank umum atau kebijakan moneter,
atau devaluasi. Devaluasi itu adalah penurunan secara resmi nilai mata uang sendiri terhadap uang asing dan dapat dilakukan seizin IMF, yaitu International Monetary Fund. Sistem kurs yang dianutnya itu adalah twin floating. Nilai tukar kurs. Yang pertama, kurs jual. Kurs jual itu adalah nilai kurs yang digunakan ketika seseorang ingin menukarkan uang rupiah ke dalam uang mata uang asing. Kedua, yaitu kurs beli. Adalah nilai kurs yang digunakan ketika seseorang ingin menukarkan mata uang asing yang dimilikinya ke dalam mata uang negara tempat orang tersebut berada. Kemudian yang ketiga, yaitu kurs tengah, adalah nilai kurs yang digunakan untuk mencatat nilai konversi mata uang asing dalam laporan keuangan perusahaan, meliputi posisi kas, bank, aktiva, dan pasifa lain dengan mata uang asing dalam neraca per 31 Desember. Kemudian yang keempat, yaitu kurs Menteri Keuangan atau kurs pajak, adalah nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan biaya masuk PPN, yaitu PPN itu panjangannya adalah pajak penambahan nilai, dan PPNBM panjangannya yaitu pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, serta PPH, yaitu pajak penghasilan atas pemasukan barang yang diterima dalam mata uang asing, sehingga harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah. Dan ada contoh nilai tukar kurs. Contoh, Dedi ingin berlibur ke Amerika Serikat atau EAS dan berencana menukarkan uang tunai sejumlah 12.148.500 rupiah ke bentuk dolar Amerika. Di suatu bank tertulis kurs valuta asing dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah sebagai berikut. Kurs beli 1 dolar Amerika Serikat yaitu 9.300 rupiah. Kurs jual 1 dolar Amerika Serikat yaitu 9.345 rupiah. Oleh karena Dedi ingin mendapatkan dolar, bank tersebut akan menjual dolar kepada Dedi. Jadi jumlah dolar yang diterima Dedi adalah titik-titik. Nah, karena di sini bank menjual dolar, maka yang dipakai adalah kurs jual, yaitu di mana uang tunai yang dipunyai oleh Dedi yaitu 12.148.500 rupiah dibagi dengan kurs jual 1 dolar yaitu 9.345 rupiah dikali dengan 1 US dollar yaitu 1.300 dolar Amerika Serikat atau US dollar. Nah, kalau misalnya si bank ini membeli valuta asing dan membeli dolar, maka yang dipakai itu adalah kurs belinya gitu. Jadi kalau bank itu menjual mata uang asing, maka yang dipakai kurs jual. Kalau misalnya banknya beli mata uang asing atau valuta asing, maka yang dipakai kurs beli gitu. Jadi patokannya di sini adalah si banknya atau money changer-nya dari sudut pandang si money changer gitu. Oke, terima kasih. Setelah teman-teman saya tadi menyampaikan materi, lalu selanjutnya saya akan menyimpulkan tentang materi tadi. Ekonomi global mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita secara fundamental, seperti produk yang kita beli dengan harga yang dibayarkan, sampai pekerjaan sehari-hari dapat terpengaruhi oleh adanya perdagangan internasional. Di dalam perdagangan internasional, terdapat bisnis internasional yang menjelaskan tentang transaksi bisnis antara pihak-pihak dari suatu negara dengan negara lain. Contoh lain yaitu transaksi pembelian material di suatu negara dan pengiriman ke negara lain untuk dirakit. Permasalahan global yang sangat kompleks dibandingkan dengan permasalahan lokal dalam berbagai segi menyebabkan hal tersebut menarik untuk dipelajari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.